Haleluya, shalom. Shalom, mari semua yang di rumah juga katakan shalom. Haleluya, kita siap memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Karena Dia Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus, beautiful Savior, God all of majesty, risen King, name of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Your grace, all creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Luar biasa. Terima kasih. And I will sing forever
Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Nama Tuhan ditinggikan. Dari seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami umat manusia bersorak-sorai bagi Allah kita. Bersorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan. Amin, siap bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, mari puji bagi Allah yang maha tinggi. Mari puji anak Allah maha tinggi.
Bahkan sudah ditentukan dari dahulu. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Mari lebih semangat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku bersandar dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan para depan yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang sahabatku. Amin. Di sisiku, kuatku. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara semua pasti diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar berkat firman-Mu pada pagi hari itu. Haleluya. Ku hidup Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbicara tentang ucapkan perkataan yang benar atau perkataan yang positif. Mari kita buka Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggembahkannya akan memakan buahnya. Bapa kami di sorga, kami siap untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Kiranya firman boleh menjadi berkat buat kami semua. Amin. Puji Tuhan. Alkitab katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggembahkannya akan memakan buahnya. Mengucapkan kata-kata yang positif. Contoh apa Pak Pendeta? Contoh, nak, Papa berdoa supaya masa depanmu dipimpin Tuhan, sehingga kelak kamu akan menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Ini contoh ucapan kata yang benar atau kata yang positif. Nah saudara, mari kita saya mengajak kita untuk mari kita berkata-kata yang benar, berkata-kata yang positif kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada gereja, dan kepada bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan musuh kita? Apakah kita perlu mengucapkan kata-kata berkat kepada musuh kita? Mari ucapkan kata-kata berkat yang positif kepada orang-orang yang memusuhi kita. Ya, jangan kita mengutuk, karena mengutuk itu adalah hak daripada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita suka berkata-kata kotor kepada orang lain, contoh makian,
umpatan, kata-kata yang negatif, ya, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, membalas kejahatan dengan kejahatan, saya mau katakan ujungnya pasti saudara dan saya akan berdampak yang tidak baik. Ya, itulah sebabnya saya mau beritahukan, orang Kristen harus berkata-kata yang benar, kata-kata yang positif. Mari kita memilih jalan yang baik, jalan yang damai. Ya, jikalau ada masalah, mari kita memilih untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan. Mari kita berkata yang benar. Mari kita mengucapkan kata-kata yang positif, ucapan berkat. Biar kita juga bertindak, tindakan kita tindakan yang benar. Jadi kalau gitu, apa yang harus kita lakukan dalam kita mengucapkan kata-kata yang positif atau kata-kata yang benar? Pertama, yang kita harus lakukan, sekali lagi, kita tidak boleh mengutuk orang lain. Yang harus ada dalam mulut kita adalah perkataan yang positif, kata-kata yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat jahat. Yang ketiga, kita selalu menyuruh orang untuk membaca Alkitab. Kita harus menyuruh istri kita, suami kita, anak-anak kita untuk membaca Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca Alkitab berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berdoa berarti kita berkata-kata kepada Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, bahwa kita menyuruh orang selalu berdoa. Berdoa dalam segala hal kita selalu andalkan Tuhan. Nah, saudara, jika kita melakukan yang benar, yang positif, kata-kata kita menjadi berkat, maka 4 hal yang kita akan peroleh. Apa itu Pak Pendeta? Pertama, Allah akan menuntun kita. Ya, Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan gembala kita, maka Tuhan akan menuntun kemanapun kita akan pergi. Yang kedua, Allah akan memberkati keluarga kita. Allah akan menuntun anak-anak kita, memberkati anak-anak kita. Ketiga, anak-anak kita diberikan kemudahan dalam segala hal. Dan yang keempat, kutuk tidak akan menimpa kita. Galatia 3 ayat 13 katakan. Mengapa kutuk tidak menimpa kita? Pertama, karena kita sudah lahir baru. Kita sudah bertobat. Kita sudah meninggalkan hidup yang lama. Kedua, karena kita melakukan firman Allah. Tuhan berjanji ketika kita melakukan firman Allah, maka Tuhan akan melindungi dan menyertai kita sebagai umatnya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya? Pertama, yang Tuhan kehendaki dalam kita sebagai anak Tuhan adalah milikilah sifat kasih dan penyayang. Kepada siapa? Kepada orang yang lain. Yang kedua, milikilah sifat pengampunan. Seperti Yusuf. Yusuf seorang pengampun. Saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam sebuah parigi yang gelap. Ya, sumur yang gelap. Saudara-saudaranya menjual dia kepada saudagar Mesir. Alkitab katakan juga Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia dimasukkan penjara. Dia tidak marah. Tapi saudaraku, Alkitab katakan Tuhan mengangkat dia menjadi mangkubumi, orang nomor 2 di Mesir. Kenapa Tuhan mengangkat Yusuf? Karena Yusuf memiliki sifat pengampun. Haleluya. Yang ketiga, ucapkan selalu dalam mulut kita kata-kata berkat. Apa Pak Pendeta? Mulut saudara harus selalu mengucapkan kata-kata berkat, bukan kutukan. Ya, nah apa akibatnya atau dampak kita melakukan firman Tuhan di atas? Pertama, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 katakan, tetapi kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, serta apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kita alami adalah sukses dan berhasil bila kita mendengarkan firman dan melakukan firman. Yang kedua, Amsal 3 ayat 4 katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di pandangan Allah serta manusia. Kita akan mendapat penghargaan oleh Allah dan manusia. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman dan melakukan firman. Dan yang ketiga, Yesaya Fatsal yang ke-47 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Saudaraku, mari kita mengucapkan kata-kata yang positif. Mari kita mengucapkan kata-kata berkat kepada orang lain. Saudaraku, ketika kita mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang benar, kata-kata yang positif kepada orang lain, saudara diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, firman Tuhan mengajar kami untuk tidak mengutuk orang lain, tapi mengucapkan kata-kata berkat. Ketika kami mengucapkan kata-kata berkat kepada orang lain, bahkan kepada musuh kami, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Maka kami akan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Anak-anak kami dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami belajar mendengarkan firman dan kami mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya pasti diberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Sucikan persembahan kami. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati rumah tangga. Berkati anak-anak kami. Berkati dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama. Amin, 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 amin. Haleluya. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua sidang jemaat mari sedang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.
pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Kasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus. Saatnya ibadah kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dayaku, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Amin.